Oke, selamat datang teman-teman di bagian ketiga dari Qualitative Research. Kali ini kita akan membahas tentang sampling. Tadi pertemuan sebelumnya atau di chapter sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi dan konseptual dari Qualitative Research, kemudian designing Qualitative Research. Dan saat ini kita akan membahas sampling sebelum nanti kita akan membahas tentang metodologi dan data collection dan data analysis. Sampling ini menjadi bagian yang paling penting karena sampling adalah menentukan seberapa banyak contoh ya objek penelitian yang akan kita jadikan partisipan atau partisipasi penelitian. Oke. Menurut Miles and Haberman tahun 94, sampling adalah several variations on purposive sampling are used in qualitative research ya. Jadi qualitative research itu mostly menggunakan purposive sampling. Apa itu purposive sampling? Adalah sampling yang spesifik, artinya tidak random utuh ya. Misalkan saya mau menganalisa tentang tingkat kecemasan tingkat kecemasan ketika PMS, tahu PMS ya, menstruasi ya, maka yang akan saya sampling itu cewek-cewek semua. Cowok tidak mungkin kan, cowok nggak mungkin punya PMS. Nah, itu adalah salah satu contoh dari purposive sampling, yakni sampling yang sudah ada kriteria-kriteria tertentu ya, tidak secara gambiang umum itu enggak. Jadi misalkan saya mau meneliti tentang pendidikan, respon mahasiswa bahasa Inggris terhadap ujian, maka yang saya teliti adalah mahasiswa bahasa Inggris, bukan mahasiswa bahasa Arab. Nah, itu yang namanya purposive sampling ya. Kemudian these strategies can be combined. Strategi ini bisa dikombinasikan atau dimix ya, bisa dicampur within studies as well to meet multiple needs or to provide triangulations. Oke teman-teman, ada 15 sampling techniques ya. Tentunya 15 sampling techniques di sini adalah mostly purposive ya, artinya typical atau sudah menjurus. Dia punya kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh calon sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Yang pertama kita punya comprehensive sampling. Pada comprehensive sampling, tiap unit dimasukkan dalam sampel ya. Jadi contohnya, a study of physically disabled students in a high school would include all such students in the school. Comprehensive sampling is used when the number of units is small. Jadi comprehensive sampling ini semuanya dipakai. Memungkinkan apabila jumlah populasinya sedikit. Misalkan di sebuah sekolahan kita akan meneliti tentang bagaimana mahasiswa yang punya disabilitas fisik dalam mengakses restroom atau toilet. Nah, ternyata di sekolah itu ada 10 siswa disable ya. Kita pakai semua 10 karena sedikit jumlah populasi dari objek penelitian. Tapi apabila jumlahnya 1000, nah wajib kita pakai sampling. Yang kedua adalah critical case sampling. Critical case sampling involves the selection of a single unit that provides a crucial test of a theory or program. Ya. Nah, ini adalah salah satu purposive sampling. Artinya dia disampling atau objek penelitian disampling apabila dia sudah mengikuti semacam salah satu tes ya atau program. Jadi misalkan ada 10 anak, 5 anak ini sudah saya kasih program belajar speaking intensif selama 10 hari. Nah, apakah 10 anak ini berkembang ya? Saya pakai 10 anak ini yang sudah dapat program belajar speaking. Itu critical case sampling. Selanjutnya adalah maximum variation sampling. Maximum variation sampling, semua unitnya dimasukkan ya. Tujuannya adalah untuk maximize differences
on specific karakteristik. Nah, jadi untuk melihat karakteristik yang spesifik. Contohnya, ya, sebuah kajian di US high school students might include students from school that differ in location, student characteristic, parental involvement, and other factors. Nah, di sini ada sebuah studi di US, mereka menggunakan sampel dengan beberapa kriteria, yakni lokasi, kemudian karakteristik siswanya, kemudian orang tuanya bagaimana, kemudian faktor-faktor yang lain. Misalkan saya mau meneliti tentang siswa yang berasal dari Kartosuro, lah yang saya ambil sampelnya adalah semua siswa yang rumahnya di Kartosuro. Itu maximum variation sampling. Selanjutnya adalah extreme case sampling, ya. Nah, di extreme case sampling memilih unitsnya atau objek penelitiannya itu sangat typical, spesial, dan unusual. Oke, contohnya adalah ketika kita mau mencoba untuk meneliti tentang kemiskinan pada sekolah, ya, kemiskinan pada sekolah, gimana maksudnya? Mahasiswa miskin pada sekolah, tapi kita pakai apa ya? Kita uji siswa miskin itu apakah dia pintar atau enggak. Jadi kita apa ya? Cross sectional test. Sebenarnya hampir sama dengan maximum variation sampling. Jadi kita tes mana yang miskin, kita pilih dari 100 orang siswa ada 10 orang miskin. Tes yang matematikanya bagus berapa? 5. Oke. 5 ini yang kita jadikan sampel. Nah, tapi ini kembali lagi kepada topik penelitian kita. Apa yang akan kita kerjakan dalam penelitian ini. Yang ketiga adalah typical case sampling. Nah, typical case sampling itu seperti apa ya? Kita memilih objek penelitian itu yang typical. Ya. Nah, jadi misalkan mau meneliti tentang kemampuan belajar siswa, kita pilih kemampuan belajar siswa yang mana, yang nilainya bagus kah atau nilainya yang jelek kah. Nah, itu adalah typical case sampling. Artinya kita memilih sampling yang typical. Ini sebenarnya hampir sama dengan yang atas semuanya. Intinya dalam menentukan sampling atau purposive sampling kita harus sudah memiliki kriteria-kriteria yang kita inginkan. Oke, selanjutnya adalah negatif discrepant case, ada homogeneous sampling, snowball chain, kemudian ada intensity sampling, ada stratified purposive sampling, ada random purpose sampling, theoretical sampling, opportunity sampling, criterion sampling, convenience sampling. Semuanya itu memiliki kriteria-kriteria tersendiri, tapi intinya sama, bahwa sampling ini purposive ya. Oke, coba saya terangkan tentang negative or discrepant case sampling. Oke, this method of sampling selects units. Units itu adalah objek penelitian that are examples of exceptions to expectation. The researchers would intentionally look for examples that appear not to confirm the theory being developed. This strategy is also called confirming and disconfirming sampling. Ya, jadi ini kita memilih juga subjek atau objek penelitian digunakan apakah mereka ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh teori. Misalkan tadi saya memberikan program belajar speaking kepada 10 orang anak. Teorinya kalau sudah dikasih model pembelajaran itu harusnya dia kompetensinya naik, tapi ternyata kompetensinya tidak naik. Nah, kita pilih nih orang yang sudah dapat program tapi kompetensinya tidak naik. Kita pilih lagi, ini sangat spesifik, lebih spesifik daripada yang tadi ya. Jadi kenapa sih kok tidak berefek pembelajaran speakingnya? Lah kita teliti, itu samplingnya seperti itu. Jadi semakin mengerucut gitu ya. Selanjutnya adalah homogeneous sampling, adalah sampling yang memilih beberapa grup ya yang memiliki kesamaan. Grup yang memiliki kesamaan sikap, attitudes, experiences, and so on. Nah, ini juga hampir sama dengan yang tadi ya. Misalkan
Saya mau meneliti tentang kemampuan bahasa Inggris sama kesamaan attitude pada mahasiswa yang pendiam, ya. Misalnya dalam satu kelas ada 40 mahasiswa, ada mahasiswa yang pendiam sebanyak 15 orang, maka saya pilih 15 orang itu. Kemudian pengalamannya apa? Nah, mereka tidak ikut organisasi, ya tidak ikut organisasi dan lainnya. Mungkin nilainya jelek, saya pilih 15 orang itu untuk saya jadikan objek penelitian. Itu homogenis, artinya kita memilih sampling yang memiliki kesamaan sifat terhadap beberapa individu itu. Selanjutnya adalah snowball, chain or network sampling, ya. Snowball ini bisa kita lakukan ketika subjek penelitian mensugestikan atau menyarankan sebuah nama atau informasi lain untuk kemudian kita mendapatkan informasi selanjutnya. Jadi snowball itu, kalau Anda lihat snowball itu apa? Bola salju, ya. Bola salju itu kan awalnya kecil. Awalnya kecil, kita gelindingkan lama-lama besar ya, menjadi bola ya, salju yang besar. Atau chain itu rantai, atau network sampling. Artinya kita tidak menentukan sampling ini berapa, tapi para informan itu yang kalau kita wawancara nanti dia akan menunjukkan. Misalkan saya mau meneliti tentang sejarah peradaban Kerajaan Kartosuro. Nah, saya pertama meneliti pada Lurah Kartosuro, wawancara, terus Lurah Kartosuro merekomendasikan saya untuk mewawancarai Mbah Karmo yang ada di desa Pucangan. Nah, kemudian saya mewawancari Mbah Karmo kemudian merekomendasikan untuk mewawancari Mbah Buyutnya. Ada Mbah siapa? Mbah Joyo Kusumo. Nah, Mbah Joyo Kusumo ngeling lagi ke Mbah siapa lah. Disitulah yang namanya snowball. Artinya kita tidak secara rigid menentukan berapa sampel yang kita pakai dalam melakukan penelitian ini, ya. Sesuai kalau tadi snowball yang ngeling-ngelingnya sudah sampai mentok, berarti kita sudah cukup melakukan penelitian dan kita interpretasi data interview atau wawancara yang sudah kita dapatkan. Kemudian selanjutnya adalah intensity sampling, ya. Intensity sampling melibatkan pada selecting participants, artinya memilih partisipan juga yang memiliki level yang berbeda dalam menghadapi sebuah fenomena atau ketertarikan atau yang lainnya, ya. Jadi intensity sampling, ya. Jadi kalau tadi ada homogeneous, ada typical, kalau ini kita memilih sampel yang berbeda level. Misalkan kemampuan berlari 10 orang anak, ya. Nah, dari 10 orang anak ini memiliki level yang berbeda-beda. Kita sengaja mengambil sampel ini dalam rangka untuk mengetahui kenapa sih mereka memiliki kemampuan yang berbeda. Nah, untuk kemudian kita cari tahu kenapa sih kok bisa berbeda. Nah, itu adalah intensity sampling, ya. Sama halnya ketika kita melihat kondisi finansial warga dalam satu RT, kan berbeda-beda. Lah kita lihat ada yang miskin, menengah, kaya. Lah kita pakai ini samplingnya 3 ini, terus kita tanya kenapa sih kok dalam satu RT itu kondisi finansialnya berbeda. Nah, kita pakai intensity sampling. Kemudian ada stratified purposeful sampling. Nah, stratified purposeful sampling ini mencoba untuk memastikan bahwa grup yang diwakilkan itu menstrata itu grup yang diwakili oleh beberapa orang yang mewakili grup, itu bisa dibandingkan dengan kelompok yang lain. Seperti itu, ya. Contohnya adalah dalam misalkan saya meneliti tentang kemampuan mahasiswa mengajar, nah itu akan saya pilih siswa yang pernah ngajar
dan siswa yang belum pernah ngajar. Jadi nanti kita lihat yang pernah ngajar kompetensi seperti apa, yang belum pernah ngajar kompetensinya seperti apa. Ini mirip dengan intensity sampling, bedanya kalau intensity sampling itu levelnya, kalau ini adalah faktor yang lain, experience dan inexperience. Hampir sama ya. Nah, kemudian setelah kita tadi ada homogeneous yang sama-sama, typical gitu kan, karakteristiknya sama, kemudian stratifikasi yang berbeda kondisi. Nah, sekarang ada random purpose sampling. When the potential purpose of sample is too large, the credibility of the study can be enhanced by randomly selecting participant. Kalau populasi penelitian itu besar sekali, maka kita bisa random sampling. Random aja, misalnya ada 1000 ya objek penelitian, kita pilih aja 10 atau 20 orang berdasar apa, jenis kelamin, jenis pekerjaan dan sebagainya, itu random purpose sampling. Kemudian selanjutnya adalah in theoretical sampling. Di theoretical sampling kita memulai memilih objek penelitian berdasarkan konstruk dari teori yang kita buat penelitian. Jadi penelitiannya itu kan harus ada teorinya. Teorinya itu seperti apa sih? Nah, jadi sampelnya harus berdasarkan teori. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya opportunistic. Opportunistic sampling takes advantages of new leads or unexpected opportunities. Jadi sampling ini cuman mengambil kesempatan ya. Dia mengambil kemudahan dalam sampling. Jadi ini tidak menentukan karakteristik yang sama atau level yang berbeda, enggak. Cuman kita kok wis ono, wis ayo tak jadikan sampel seperti itu. Cuman ini jarang dipakai opportunistic sampling. Criterion sampling. In this type of sampling, the researcher sets the criterion and includes all cases that meet the criterion. Ini hampir sama dengan yang sebelumnya di awal-awal. Kemudian ada convenience sampling, choosing a sample based on availability, time, location, or ease of access. Ya, berdasarkan waktu, lokasi, dan akses yang gampang. Oke, jadi itulah jadi contohnya beberapa sampling purposive ya. Karena di qualitative research kita mostly menggunakan purposive sampling. Jadi dari 15 sampling teknik ini saya rangkum menjadi 3 bagian besar. Nanti silakan Anda catat. Yang pertama adalah atau 4 ya. Yang pertama adalah comprehensive sampling, itu adalah sampling semuanya. Artinya dia tidak membuat perwakilan misalkan 1000 orang diwakili, itu enggak. Jadi semua populasi dia jadikan objek penelitian asalkan dia memiliki populasi yang sedikit, misalnya 10 orang atau 15 orang. Kemudian yang kedua adalah homogeneous ya. Artinya sampel ini memiliki kesamaan di beberapa sisi. Bisa kita bikin kriterianya, bisa kita bikin kesamaan sifatnya, bisa kita lihat apakah dia sudah ikut tes atau enggak, apakah dia sudah saya kasih program ini atau enggak. Intinya purposive sampling yang homogeneous ini memiliki kesamaan ya dengan individu yang lain. Individu satu memiliki kesamaan dengan individu yang lain. Nah, yang ketiga adalah heterogeneous ya, atau stratified purposive sampling. Artinya dia berbeda. Kalau tadi sama, sekarang kita lihat sampel yang memiliki kondisi berbeda ya antara satu sampel dengan sampel yang lain. Misal ada 5 sampel, sampel 1, 2, 3, 4, 5 memiliki kondisi yang berbeda. Untuk kemudian kita cari kenapa sih mereka berbeda. Lah, itu tujuannya dari stratified purposive sampling dan
lain-lainnya. Gitu ya. Oke, sekarang saya minta Anda membuat sebuah mind mapping tentang sampling. Tadi sudah saya terangkan ada 4 garis besar sampling. Silakan Anda bikin mind mapnya. Oke, saya kira itu chapter ini. Mudah-mudahan Anda semakin paham tentang sampling di qualitative research. Sampai jumpa di sesi yang keempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.